Oke, kita bahas ya. Ini latihan asam basa yang A, soal nomor 1. Yang termasuk asam bervalensi 2 adalah yang mana nih? Ada asam sulfida, asam format, karbonat, atau nitrat. Asam sulfida itu H2S, asam format itu HCOOH, asam karbonat itu H2CO3, asam nitrat itu HNO3. Kalau lupa, lihat lagi daftar tabel anion kation. Nah, yang bervalensi 2 itu artinya menghasilkan 2 ion H per molekulnya. Nah, ini kebetulan semuanya asam lemah kecuali HNO3 ya. Ini reaksi yang ditulis adalah reaksi ringkasan ionisasi ke-1 dan keduanya kalau yang valensinya lebih dari 1. Nah, kayak begini. Ternyata yang bervalensi 2 itu adalah asam karbonat dan asam sulfida. Nah, ini yang bervalensi 2. Sisanya bervalensi 1. Nomor 2. Soalnya nomor 2. Indikator X berwarna merah dalam sari buah jeruk. Indikator ini akan berwarna merah juga kalau diteteskan ke dalam larutan yang sifatnya sama-sama asam. Nah, garam dapur NaCl itu dianggap netral ya. Nanti itu diterangkan waktu kita belajar tentang hidrolisis garam nanti ya. Air kapur itu dia mengandung CaOH 2 kali, jelas basa. Obat mah biasanya Mg atau AlOH 3 kali, itu juga basa. Larutan cuka CH3COOH, asam asetat, ini asam. Nah, alkohol 70% itu pH-nya mendekati netral. Jadi nomor 2 jawabannya larutan cuka yang akan menghasilkan warna sama dengan warna sari buah dalam indikator yang sama. Karena sifatnya sama-sama asam. Nomor 3, dari antara larutan berikut mana yang akan menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air menurut Arrhenius? Nah, yang ke-1 kita punya asam fosfat. Asam fosfat ini kalau dilarutkan di dalam air ternyata dia menghasilkan ion H+. Menurut Arrhenius, konsep Arrhenius ini adalah suatu asam. Kemudian CH3COOH, walaupun tampaknya ujungnya OH, padahal sebenarnya dia releasing proton. Dia adalah asam lemah bervalensi 1. Kemudian C6H5OH, ini adalah senyawa yang namanya fenol. Nah, dia kalau terurai dalam air ternyata menghasilkan ion H+. Jadi dia tetap kategori asam. Yang keempat NH3. Nah, NH3 ini bentuknya gas. Jadi kalau dilarutkan dalam air harus seperti itu persamaannya. Nah, ini kalau dilarutkan dalam air ternyata dia akan menghasilkan ion NH4+ dan ion OH-. Karena dia menghasilkan ion OH-, jadi sifatnya adalah basa menurut teori atau konsep Arrhenius. Jadi jawabannya yang ini. Nomor 4. Di sini ada reaksi Ca dengan O. Menurut Lewis, maka katanya pernyataan yang tidak tepatnya. Nah, kalau kita ingat lagi, kalsium itu berada di golongan 2A, logam, energi ionisasinya kecil. Sedangkan oksigen berada di golongan 6A, non-logam, keelektronegatifannya tinggi. Apa yang terjadi? Jadinya elektron itu biasanya cenderung dilepas oleh Ca dan diikat oleh O. Jadi Ca akan kehilangan elektron menjadi kation, O-nya akan menerima elektron. Nah, menurut konsep asam basa Lewis, spesimen yang melepaskan elektron atau yang mendonorkan elektron itu nanti akan disebut basa menurut Lewis. Sedangkan yang menerima elektronnya akan disebut asam menurut Lewis. Sesuai dengan konsepnya ya. Basa adalah donor elektron, asam adalah akseptornya. Gitu. Jadi pernyataan, belum terjawab ya. Pernyataan yang tidak tepatnya yang mana? Pernyataan pertama, kalsium berfungsi sebagai asam, salah. Yang kedua tadi, atom oksigen menerima pasangan elektron, betul. Atom oksigen berfungsi sebagai basa, salah. Oksigen itu berfungsi sebagai asam Lewis. Nomor 5. Pada suatu keadaan, saya belum buka soalnya. Pada suatu keadaan tertentu, diketahui tetapan kesetimbangan air adalah 1 kali 10⁻⁻13. Mungkin ini suhunya lebih dari 25 derajat Celcius ya.
Pada saat itu pH larutan kalium hidroksida 0,1 molar berapa? Nah, dalam keadaan itu KW-nya adalah 1 dikali 10 pangkat min 13. Kita punya larutan KOH, konsentrasinya 0,1 molar atau 10 pangkat min 1 molar. KOH ini adalah suatu basa kuat, berarti dia terurai seluruhnya menjadi kation dan anion. Kalau kationnya mula-mula 10 pangkat min 1 molar, ini nanti seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Nanti di akhir udah nggak ada lagi KOH-nya, kita punya OH- 10 pangkat min 1 molar. Nah, kalau kita ditanya berapa pH-nya, berarti bisa kita hitung nih. Kita punya OH- 10 pangkat min 1 molar. Tentu ada OH- dari air ya, tapi kan OH- dari air dikit banget tuh, 10 pangkat min 7. Kita abaikan aja. Jadi total OH-nya 10 pangkat min 1 molar. Nah, kalau dihitung pOH-nya berarti min log 10 pangkat min 1, yaitu 1. Sementara kita tahu bahwa pH ditambah pOH itu akan sama dengan pKW. Jadi pH ditambah 1 sama dengan pKW-nya min log 10 pangkat min 13. Which is 13 ya. Nah, jadi pH-nya adalah 12. Di sini jawabannya. Oke, nomor 6. Nomor 6 soalnya seperti ini. 2,4 liter gas HCl murni, ini gas pada tekanan 76 cmHg dan suhu 27 derajat Celcius, dilarutkan di dalam air sampai volumenya 500 ml. pH-nya berapa? Nah, kita perlu tahu dulu bahwa kita punya gas sekarang. Gas HCl. Nah, gas itu akan selalu dianggap gas ideal. Jadi akan memenuhi persamaan gas ideal begini. Nah, kita bisa menghitung dulu molnya dengan cara ini. Nah, dalam persamaan ini kita harus menghitung tekanan dalam satuan atm ya. 1 atm itu 76 cmHg. Jadi kalau mau dirubah dalam satuan atm jadinya gitu ya. 76 sesuai yang diketahui dibagi 76. Nah, volumenya 2,4 ml. Tidak perlu dirubah jadi liter karena nanti kita akan melihat ini mol, satuan molnya dalam milimol aja. R tetapan gas ideal 0,08. Suhunya tadi 27 derajat Celcius berarti 300 Kelvin. Nah, setelah dihitung nanti kita dapat ini adalah 0,1 milimol. Gas ini sekarang dilarutkan di dalam air, jadi kita punya larutan. Konsentrasi larutan gini cara ngitungnya kan. Nah, mol zat terlarutnya yaitu gas HCl 0,1 milimol, larutannya dibuat menjadi 500 ml. Nah, jadi kita dapat konsentrasi larutan HCl yang terbentuknya adalah 0,1 per 500. 1 dikali 10 pangkat min 1 dibagi 5 dikali 10 pangkat 2. Ini berarti jadi 0,2 dikali 10 pangkat min 3 atau 2 dikali 10 pangkat min 4 molar. HCl ini adalah asam kuat, dia terurai seluruhnya. Berarti konsentrasi ion H+-nya itu akan sebanding dengan molaritas dikali valensinya. Valensinya kebetulan 1. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 1. Jadi kata kuncinya teh mana sih yang menjadi pokok-pokok yang... Nah, kita hitung pH-nya. pH itu min log H+. Ya, Nah, ini nanti jadi sama dengan 4 dikurangi log 2. Kita tahu log 2 itu 0,3, jadi 4 dikurangi 0,3. Jadi jawabannya 3,7. Mau berubah gitu, mau dibentuk atau Lanjut, melupakan masa nomor lalu, 7. seperti itu. Kita lihat soalnya. Asam lemah HX 0,25 molar, pH-nya 5,5. Tetapan ionisasi asam tersebut adalah tetapan konstanta asam, berarti kita ditanya Ka-nya berapa. Ada asam lemah HX 0,25 molar, pH-nya 5,5. Terus kita ditanya berapakah nilai Ka-nya. Nah, kita bisa lihat dari pH-nya dulu nih. pH-nya 5,5.
Kalau pH-nya 5,5 berarti konsentrasi ion H plusnya 10 dipangkat min 5,5 gitu ya. Sementara kita sudah pernah menurunkan rumus bahwa konsentrasi ion H plus pada suatu asam lemah sebanding dengan akar Ka dikali molaritasnya. Jadi begini, M-nya kita masukkan 0,25. Ini tinggal kuadratkan kedua sisi aja. Dikuadratkan berarti dipangkatkan 2. Jadi Ka-nya adalah 1 dikali 10 pangkat min 11 dibagi 0,25. 1 dibagi 0,25 kan 4 ya. Nah, dapat nih tetapan kesetimbangan asamnya. Nomor 8. Ini soalnya 1 ml asam sulfat 0,1 molar diencerkan dengan penambahan 999 ml air. Larutan yang terbentuk pH-nya jadi berapa? Nah, ini di sini ada prosedur pengenceran. Dalam pengenceran, jumlah mol zat terlarut tidak berubah, yang berubah konsentrasi dan volumenya aja. Dia tadi mula-mula 0,1 molar sebanyak 1 ml diencerkan dengan penambahan air 999 ml. Jadi volume akhirnya 1000 ml. Molaritas akhirnya berarti jadi 10 pangkat min 4 molar ya. 0,1 per 1000. Nah, kita sekarang punya H2SO4. Ini adalah asam kuat bervalensi 2. Jadi konsentrasi ion H plusnya kita bisa hitung dengan persamaan yang udah pernah kita turunkan ini. Gitu ya. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 4 molar. Nah, kalau kita mau menghitung pH-nya, berarti pH-nya min log 2 dikali 10 pangkat min 4. Atau sama dengan 4 dikurangi log 2. Log 2 0,3. Jadi jawabannya 3,7 lagi. Lanjut nomor 9. Nomor 9 soalnya seperti ini. 250 ml asam nitrat dicampurkan dengan asam sulfat. pH yang terbentuknya berapa? Ini pencampuran asam tambah asam nih, asam nitrat dengan asam sulfat. Jadi kita harus menghitung konsentrasi ion H plus totalnya. Prinsipnya adalah konsentrasi itu kan mol dibagi volume ya. Jadi kita ngitung dulu mol ion H plus dari asam pertama, kita jumlahkan dengan mol ion H plus dari asam kedua dibagi volume totalnya. Nah, mol itu adalah molar dikali volume. Jadi kita hitung molar ion H plus di asam pertama dikali volumenya ditambah ini molar H plus di asam kedua kali volumenya juga. Nah, karena keduanya adalah asam kuat, berarti molar ion H plusnya atau konsentrasi ion H plusnya itu akan sebanding dengan molaritas dikali valensi. Asam yang kedua juga kebetulan asam kuat ya. Ini asam nitrat dan asam sulfat, dua-duanya asam kuat. Nah, asam nitratnya itu 0,1 molar. Valensi asam nitrat 1. Kalau lupa asam nitrat itu HNO3. Volumenya 250 ml. Saya biarkan dalam mililiter karena nanti di bawah juga volumenya mililiter. Gak masalah. Jadi asam yang keduanya asam sulfat 0,1 molar. Valensi asam sulfat itu 2. Volume asam sulfatnya juga sama 250 ml. Gitu. Jadi kan ini satuan totalnya nanti di atas milimol, yang di bawah mililiter. Match kan. Nah, nanti ini kalau dihitung jadi 25 ditambah 50 per 500. Atau 75 per 500. Kita sederhanakan berarti jadi 3 per 20 molar. Itu adalah konsentrasi ion H plus gabungannya. Kalau kita mau hitung pH berarti tinggal min logaritma 3 per 20. Ini berarti jadi min, bisa saya rubah ya, ini berarti jadi logaritma 20 per 3. Jadi
Log 20 itu log 2 ditambah log 10 dikurangi log 3. Log 2 0,3, log 10 1, log 3 0,5. Jadi 1,3 dikurangi 0,5, 0,8 pH akhirnya. Oke. Nomor 10. Lihat dulu sebentar soalnya. Asam nitrat direaksikan dengan kalium hidroksida, asam dengan basa, pasti saling bereaksi ya. Kemudian campurannya itu ternyata tidak netral. Nah, kalau kita mau menetralkan campuran yang terbentuk, kita nanti butuh basa lainnya. Berarti bisa diprediksi nih, ini asam sama basa yang pertama waktu dicampurkan, asamnya tersisa. Terus kita harus menetralkan dengan menambahkan basa berikutnya. Nah, satu-satu aja dulu ya. Kita reaksikan dulu asam nitrat dengan kalium hidroksida. Asam nitrat dengan kalium hidroksida. Hasil reaksinya nanti tukar pasangan anion kation jadi begini. Asam nitratnya mula-mula 100 ml 0,2 molar. Kalium hidroksidanya 0,1 molar. Volume dulu ya biar konsisten. 50 ml 0,1 molar. Nah, kita hitung dulu molnya. Mol itu kan molar dikali volume. Jadi mol mula-mulanya HNO3 20 milimol. Sementara KOH 5 milimol. Produk belum ada mula-mula. Kita cari reaksi pembatas, ternyata yang habis itu adalah KOH. Nah, jumlah yang bereaksi kan harus sebanding dengan koefisien. Kebetulan koefisiennya 1 semua. Jadi nanti kita tahu di akhir kita punya sisa asam nitrat 15 milimol. Sesuai prediksi asamnya yang sisa. Nah, sekarang asam nitrat ini yang jumlahnya 15 milimol akan kita netralkan dengan penambahan NaOH. Nah, ini juga asam tambah basa, jadi pasti saling bereaksi. Hasil reaksinya seperti ini. Tukar pasangan anion kation. Na jadi sama NO3. H plus jadi sama OH-. Jadi hasilnya begitu. Nah, kalau mau dinetralkan berarti jumlah mol asam sama basa kan harus sama ya. Atau dua-duanya harus habis. Kita boleh pakai cara ini. Mula-mula HNO3-nya 15 milimol, NaOH-nya nggak tahu, misalkan aja X milimol. Kita kan cuma dikasih tahu NaOH-nya 0,5 molar. Nah, supaya dua-duanya habis berarti kan jadinya begini. Karena koefisiennya 1 semua, jumlah yang bereaksinya juga sama. Begini. Nah, dari sini kita dapat X-15 itu kan harus sama dengan 0, harus habis semua. Jadi NaOH-nya itu harus 15 milimol. Sementara kita tahu molaritasnya adalah 0,5 molar. Dari sini kita bisa ngitung volume NaOH-nya. Volume itu mol dibagi molar. 15 milimol dibagi 0,5 molar. Nah, dapat 30 ml. Jadi ini yang dibutuhkan untuk menetralkan campurannya. Oke. Nomor 11. Kita lihat dulu soalnya. 11. HNO3 direaksikan dengan BOH 2 kali. pH yang terbentuknya berapa nih dari campurannya? HNO3-nya 200 ml, pH-nya 1 min log 2. Asam kuat. BaOH 2 kalinya 200 ml, pH-nya 13, basa kuat. Nah, sebelum masuk ke perhitungan, saya akan hitung dulu berapa konsentrasinya HNO3 ini. Katanya 200 ml, pH-nya 1 min log 2. Kalau pH-nya sekian, berarti kan H plusnya 2 dikali 10 pangkat min 1 molar ya. Nah, sementara konsentrasi ion H plus itu adalah molaritas dikali valensi. HNO3 adalah asam kuat. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 1 itu sama dengan molaritas dikali 1. Jadi kita dapat molaritasnya. Kemudian barium hidroksidanya juga kita hitung dulu nih. 200 ml, pH-nya 13. Berarti dia adalah suatu basa. POH-nya berarti 1,
konsentrasi ion OH- berarti 10 pangkat min 1. Konsentrasi ion OH- itu untuk basa kuat sebanding dengan molar dikali valensinya. Nah ini valensinya 2, karena OH-nya ada 2 tuh per molekul. Jadi M-nya 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah baru kita reaksikan sekarang HNO3 dengan BaOH 2 kali. Di sini Ba nanti dipasangin sama NO3, Ba2 plus NO3 1 min. Jadi Ba NO3 2 kali. H dipasangkan dengan OH, jadi H2O. Setarakan dulu persamaannya kayak biasa. Nah baru kita hitung molnya. Tadi HNO3-nya 200 ml, molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi jumlah molnya 200 dikali 0,2. 200 dikali 0,2 berarti 40 milimol ya. 200 dikali 0,2, benar. BaOH 2 kalinya 200 ml juga, molaritasnya tadi 0,05. 200 dikali 0,05, 10 milimol. Oke, reaksi pembatasnya ini ya, BaOH 2 kali. Jumlah yang bereaksi sebanding dengan perbandingan koefisien, kan koefisiennya 2, 1, 1, 2, jadi 2 banding 1 banding 1 banding 2. Nanti kita punya sisa asam 20 milimol, basanya habis. Jadi penentu pH dari campuran ini adalah sisa HNO3. Kita hitung dulu molaritasnya. Molaritasnya berarti mol dibagi volume, 20 milimol, volumenya volume total. Jadi tadi asamnya 200, basanya 200 ml. Jadi molaritasnya 20/400. 2/40 berarti 0,05 ya. Terus kita hitung konsentrasi ion H+-nya, karena ini adalah suatu asam nih yang sisanya, asam kuat. Gini cara ngitung konsentrasi ion H+-nya. Kebetulan valensinya 1. Nah, jadi pH-nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 2. Atau 2 min log 5. Log 5 itu 0,7. Jadi pH akhirnya 1,3.